apa yang tidak mungkin, seperti hayalan. Saya kan berhayal mempunyai kekasih mafia ya, dan itu kan kayak gak mungkin gitu loh. Tapi dengan kita berhayal, kita menulis tuh bisa merealisasikan hayalan kita gitu. Kenapa nulis? Ya suka aja. Soalnya tuh menulis itu hobi aku sejak mulai MTS. Jadi aku mulai MTS itu udah mulai nulis, dan dari situlah aku jadi suka nulis apa yang aku rasakan, emosi dan juga pikiran yang ada dalam semua yang ada dalam pikiranku itu bisa aku eksplorasikan dalam tulisan gitu. Pertama idola ya, mungkin bisa dibilang sampai sekarang idola aku tuh kalau dalam menulis itu Asma Nadia. Tapi novel Asma Nadia itu kan Islamik banget ya, mayoritas itu Islamik. Tapi aku nggak suka nulis yang Islamik, itu nggak suka. Tapi aku mengidolakan Asma Nadia gitu. Mungkin bisa dibilang gaya penulisannya, tapi untuk genrenya nggak suka Islam kayak Asma Nadia gitu. Kalau aku sih sukanya genre dark romance gitu. Iya, soalnya ya walaupun nggak pernah kayak jatuh cinta banget, tapi kan bolehlah mengeksplorasikan hayalan kita dalam bercinta lewat tulisan. Tantangan yang sering aku hadapin itu biasanya itu pemilihan kata. Mau mengungkapkan ini tapi bingung pakai kata apa ya, pakai kata apa. Aku tuh pengen nulis tapi aku nggak tahu mau nulis apa dan males juga gitu loh. Kalau kita males tapi dipaksain nulis, nggak mood dipaksain nulis itu yang kayak nggak ada hasilnya gitu loh, kosong. Walaupun ada tulisannya tapi tulisan itu kayak nggak berkesan gitu loh. Beda kalau kita memang benar-benar pengen nulis, mood itu ya bagus. Tapi kalau kita males itu harus dilawan. Males ya harus tetap nulis, itu yang paling benar. Apapun itu, entah diary, story, itu kan melatih tulisan kita gitu loh. Ya dibiasakan dari hal-hal kecil. Itu membuat story. Saya kan sering sekali buat story hampir setiap hari. Dan captionnya itu nggak cuma 1 kata 2 kata, pasti panjang. Ya itu mungkin salah satu kebiasaan saya untuk melatih kosakata dan juga tulisan saya. Tapi untuk diary, kebanyakan orang kan suka itu nulis berawal dari buku diary mereka sehari-hari. Tapi kalau aku enggak, aku tuh orang yang paling nggak suka nulis diary. Entah kenapa, nggak suka aja. Pernah untuk mencari ide writer block. Jadi itu kayak nggak bisa nulis, gak menemukan inspirasi, gak menemukan apapun. Nah, cara aku untuk memancing diriku sendiri, aku pengen cerita ini, tapi aku bingung mulai dari mana. Itu untuk memancing diriku sendiri, tapi untuk ide cerita dan cerita itu tetap dari aku. Kalau aku sih menulis karena passion aja sih. Kalau ya pasti semua penulis itu menargetkan pembaca, tapi kembali lagi kita harus memperbaiki tulisan kita dulu. Soalnya nyari pembaca, menargetkan pembaca itu bukan hal yang mudah. Dengan menulis itu kita bisa bisa berimajinasi, bisa mengeksplorasikan apa yang tidak mungkin, seperti hayalan. Saya kan berhayal mempunyai kekasih mafia ya, dan itu kan kayak gak mungkin gitu loh. Tapi dengan kita berhayal, kita menulis tuh bisa merealisasikan hayalan kita gitu dalam sebuah tulisan. Jadi jangan pernah berhenti menulis. Semua penulis itu nggak ada yang langsung berhasil, itu nggak ada. Pasti mereka pernah gagal. Jadi jangan takut akan kegagalan. Kalau kalian berhenti menulis, suatu ketika kalian pengen menulis lagi, kalian akan kesusahan seperti saya. Jadi jangan berhenti menulis. Itu aja. Tapi entah kenapa aku tuh pengen punya kekasih mafia gitu loh, punya pasangan mafia terus bilioner. Itu kan kayak apa sih di dunia ini tuh
emang ada, kalaupun ada itu ya 1-2, dan itu pun kayaknya nggak di Indonesia gitu loh. Kalaupun ada juga yang nggak seindah novel gitu loh. Maka dari itu dituangkan. Iya, di tulisan gitu, biar aku besok kalau mau kekasih mafia, punya pacar mafia mau kayak gini. Padahal nggak tahu kekasih mafianya aja ada apa enggak, kan nggak tahu. Kenapa suka mafia? Kenapa suka mafia ya? Karena itu ya bukan agak lain. Kalau mafia itu sekali dia jatuh cinta itu brutal banget. Ancamannya itu nggak main-main. Nggak boleh ada yang nyentuh ceweknya, nggak boleh ada yang nyakitin ceweknya. Jadi bener-bener diratukan gitu loh. Sang mafia itu bener-bener ngeratuin si ceweknya kayak gitu. Ceweknya itu segalanya. Bahkan kalau biasanya dalam novel-novel yang pernah aku baca, ceweknya dari si mafia ini adalah kelemahan utama. Jadi kalau mafia lain mau nyerang mafia ini, itu lewat ceweknya dulu. Karena apa? Ceweknya itu kelemahan si mafia ini. Kalau kelemahannya udah dapet, ya itu. Dan gak semua mafia itu kan kayak dipandang kan jelek gitu ya, kayak kurang baik gitu loh mafia. Tapi sebenarnya mafia itu punya sisi baik, dan gak semua sisi baik itu bisa dilihat semua orang. Terkadang itu yang dilihat itu sisi buruknya aja, sisi baiknya itu ketutupan gitu loh, ketutup gitu sama sisi buruknya yang udah sudah di luar nurul lah ya mungkin. Tapi sebenarnya ada sisi baiknya ya, termasuk itu menjaga banget ceweknya, terus orang tuanya. Terkadang juga punya simpati yang simpati itu tidak semua orang miliki kayak gitu.